Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perbandingan. Pertama-tama, kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Nama saya Siti Julaiha. nama saya Padwina Tresna. Saya Ahmad Jadi. Nama saya Setiawan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan A ke B dinyatakan dalam desimal atau perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Misalnya 1:1 atau 1/2. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas adalah tentang perbandingan sederhana, skala, dan jenis perbandingan, senilai dan berbalik nilai. Yang pertama ada contoh sederhana. Berat badan Zahir itu 24 kg, sedangkan berat badan Krisna adalah 30 kg. Perbandingan berat badan Zahir dan Krisna dapat dinyatakan dengan dua cara berikut. Yang pertama, yaitu berat badan Zahir kurang dari berat badan Krisna. Dalam hal ini, yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Yang kedua, berat badan Zahir berbanding berat badan Krisna, yaitu 24 berbanding 30 atau 4:5. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hasil bagi berat badan Zahir dan berat badan Krisna. Selanjutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya. Skala biasanya digunakan pada denah lokasi, peta, dan rancangan benda. Jika pada peta tertulis skala 1:5 juta, berarti yang pertama 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm jarak yang sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili 50 meter jarak yang sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Yadi. Selanjutnya itu ada rumus skala. Skala itu adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, tampak bahwa skala menggunakan satuan cm. Untuk dua besaran yang dibandingkan, perlu diingat bahwa 1 km sama dengan 1000 meter, dan 1000 meter itu sama dengan 1000 cm. Skala dirumuskan dengan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Untuk pertanyaan skala yang harus diperhatikan adalah satuan harus sama. Next. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu jarak kota A ke kota B pada peta 8 cm. Jika skala yang digunakan 1:500.000, berapa kilometer jarak kota A ke kota B yang sebenarnya? Di sini kan tadi kita tahu bahwa ukuran sebenarnya itu sama dengan skala dikali ukuran pada gambar. Ukuran pada gambar itu 8 cm dan skalanya adalah 500.000. Dan satuannya masih cm, sehingga ketika dikali hasilnya menjadi 4 juta cm. Untuk jarak kota A ke kota B dijadikan kilometer, maka menjadi 40 km. Kemudian yang kedua, jarak kota A ke kota B 300 km. Jika digambar pada peta dengan ukuran 7,5 cm, tentukan skala yang digunakan. Nah, di sini 300 km kita ubah dulu ke cm, yaitu 30 juta cm. Dan skalanya adalah ukuran sebenarnya dibagi ukuran pada gambar. Jadi skalanya itu adalah 1:4 juta. Next.
Dan ada juga selanjutnya yaitu jenis-jenis perbandingan. Secara umum perbandingan matematika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbandingan senilai atau yang biasa kita sebut dengan perbandingan seharga, dan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Julaiha. Ya, terima kasih kepada Ahmad Yadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua unsur besaran yang memiliki nilai yang sama atau senilai. Konsep logika yang digunakan adalah perbandingan lurus. Apabila nilai satu unsur bertambah, maka unsur yang lainnya bertambah pula dan sebaliknya. Seperti itu. Next. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep logika perbandingan senilai. Nah, misalkan terdapat dua besaran A sama dengan elemen 1. A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Dan B, elemennya B1, B2, B3, dan Bn yang berkorespondensi satu-satu, maka A dan B disebut perbandingan senilai. Nah, jika untuk unsur A semakin besar, maka ukuran B juga semakin besar pula, seperti itu. Jadi ketika unsur A besar, maka ukuran B juga semakin besar, gitu ya. Nah, di sini ada rumus atau bentuk umumnya untuk perbandingan senilai, yaitu rumusnya A per B sama dengan N per P. Atau bisa kita sebut A kali P sama dengan N kali B. Nah, di sini keterangannya ada A dan B itu adalah nilai besaran. N adalah notasi untuk angka nyata, kayak harga, jarak, kecepatan, dan P adalah perhitungan perbandingan. Next. Sekarang kita lanjut ya ke contoh soalnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada contoh soalnya yaitu perbandingan senilai. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah... Nah, pembahasannya. Ini termasuk jenis soal perbandingan senilai ya. Yang kita tahu, ini diketahui 9 loyang itu diperlukan 6 kg tepung terigu. Nah, untuk 12 loyang, berapakah tepung terigu yang diperlukan? Nah, itu pertanyaannya. Dan jawabannya, nah kembali lagi kita menggunakan rumus yang tadi, yang perbandingan senilai. A per B sama dengan N per P ya. Maka tepung terigu yang dibutuhkan yaitu 9 per 12 sama dengan 6 per X. Nah, kita kalikan silang ya. 9 kali X sama dengan 12 kali 6. Nah, X sama dengan 72 per 9 sama dengan 8 kg. Jadi, untuk membuat 12 loyang kue, maka tepung terigu yang diperlukan adalah 8. Gitu. Nah, selanjutnya tentang perbandingan berbalik nilai akan dijelaskan oleh Aan Setiawan. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya berkurang atau turun. Konsep logikanya yang digunakan adalah berbanding terbalik. Contoh permasalahannya itu ada banyak pekerja dengan waktu yang ditetapkan, terus kemudian ada waktu perjalanan dengan kecepatan. Next. Nah, untuk konsep logikanya, misal terdapat dua besaran A yang dimana anggotanya itu A1, A2, A3 sampai AN, dan B anggotanya itu B1, B2, B3 sampai Bn yang berkorespondensi satu-satu. Maka A dan B disebut berbalik nilai jika
untuk ukuran A semakin besar tetapi B semakin kecil. Nah, untuk rumus umumnya itu A per B sama dengan P per N, atau kalau kita kali silang, P kali B sama dengan A kali N. Next. Kemudian ada contoh soalnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah, untuk pembahasannya, kita buat tabel nih. Jumlah pekerja itu kan ada 64, sedangkan harinya itu 49. Karena kita yang mau ditanya pekerja, berarti jumlah pekerjanya yang kemudian diganti dengan X, terus banyak harinya itu yang dibutuhkan 28. Sehingga dengan rumus yang tadi, A per B sama dengan P per N, kita dapat nih X sama dengan 64 kali 49 per 28, atau X sama dengan 3136 dibagi 28. X-nya itu 112 pekerja. Karena kita yang ditanyakan itu berapa banyak pekerja yang harus ditambah, berarti 112 dikurang sama yang tadi 64, jadi 48 pekerja. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Wina. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.